Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Mawaidah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai perusahaan yang sebentar lagi akan melakukan right issue. Bagi kalian yang mempunyai sahamnya atau tertarik untuk mendapatkan hak right issue-nya, kalian bisa simak video berikut ini. Perusahaan yang akan saya bahas di sini yaitu PT Perintis Trinity Property Terbuka atau kode tikernya TRIN. Untuk lokasi kantor pusatnya, itu berada di Jalan Sutra, Boulevard, Alam Sutra, Tangerang Selatan, Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang real estate, meliputi usaha jual beli, persewaan, pengoperasian real estate, baik yang dimiliki sendiri atau disewa, serta kegiatan penjualan tanah yang akan digunakan untuk pengembangan gedung atau kawasan tempat tinggal. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan hak right issue-nya, kalian harus mempunyai sahamnya sampai dengan tanggal 4 April 2022 dan dapat ditebus atau dijual pada periode 8 sampai dengan 18 April 2022. Untuk rasionya sendiri yaitu 25:1, yang artinya kalian harus mempunyai 25 lembar saham TRIN untuk mendapatkan satu lembar hak right issue-nya. Sedangkan untuk harga final penebusannya yaitu di harga 750 per lembarnya. Sehingga nantinya maksimal dana yang diperoleh perusahaan yaitu sebanyak 138 miliar. Dalam right issue kali ini, tidak ada yang akan menjadi standby bayarnya. Akan tetapi, sudah dapat dipastikan bahwa sebanyak 65,73% dari right issue yang dilakukan perusahaan itu sudah ditebus, sehingga hanya menyisakan 34,27% saja untuk ditebus. Sedangkan bagi kalian yang telah memiliki sahamnya dan tidak berniat untuk menebus right issue-nya, maka saham kalian akan terdilusi maksimal 3,23%. Bersamaan dengan aksi right issue ini juga, perseroan berencana akan mengeluarkan waran seri 2 yang akan melekat pada hak right issue-nya dengan rasio perbandingan 1:1. Yang artinya bagi kalian yang mendapatkan satu hak right issue-nya dan menebus sahamnya, maka kalian akan mendapatkan satu waran secara gratis. Untuk harga exercise warannya sendiri, yaitu di harga 950 per lembar. Nah, untuk pemegang sahamnya, jika dilihat di sini tidak memiliki banyak perubahan. Hanya saja, ada tambahan satu pemegang saham yang memiliki saham perusahaan lebih dari 5%, yaitu PT Panca Muara Jaya. Dan perlu dicatat bahwa PT Panca Muara Jaya ini membeli saham yang beredar di publik, sehingga tidak mempengaruhi kepemilikan saham pengendali perseroan. Nah, lanjut ke rencana penggunaan dana right issue-nya. Nah, jika dilihat di sini, ternyata sebanyak 65,73% itu melakukan penebusan right issue bukan menggunakan uang, tapi menggunakan aset berupa tanah. Jadi, hanya sisanya yang akan ditebus menggunakan uang, yaitu sebanyak 34,27%. Dan hal tersebut akan digunakan perseroan untuk pembayaran utang jangka panjang ke pemegang saham perseroan, dan juga untuk keperluan modal kerja. Berikut rinciannya. Untuk aset yang ditukar itu berlokasi di Labuan Bajo dan Lampung. Sedangkan untuk dana yang akan digunakan untuk pembayaran utang ke pemegang saham, itu tidak diketahui secara pasti siapa saja nama pemegang sahamnya yang akan dibayar utangnya. Akan tetapi, saya mempunyai data nama-nama pemegang saham yang mempunyai piutang ke perseroan. Yaitu di sini ada PT Kunci Daud Indonesia, lalu ada PT Intan Investama Internasional beserta pemegang saham lainnya, di bawah 5%. Selanjutnya ke laporan posisi keuangan perseroan. Yang pertama kita bahas di sini dari segi total asetnya. Nah, jika kita lihat di sini, total aset dalam 6 tahun terakhir itu selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020. Dikarenakan terdampak pandemi, total aset perseroan mengalami penurunan kurang lebih 400 miliar.
Dan penurunan tersebut didominasi oleh penurunan pada bagian total aset lancarnya, yaitu persediaan aset real estate. Lalu yang kedua, dari segi total liabilitasnya, jika dilihat di sini, pergerakannya hampir sama dengan total asetnya, yang juga mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2020, yaitu sekitar kurang lebih 500 miliar. Dan penurunan tersebut didominasi oleh penurunan pada liabilitas jangka pendeknya, yaitu berupa penurunan pada utang bank dan lembaga keuangan non-bank, serta utang lain-lain pihak berelasi. Dan yang terakhir, dari segi ekuitasnya. Nah, jika kita lihat di sini, sebenarnya pada tahun 2020 ini, perseroan baru melaksanakan IPO, sehingga ada tambahan dana yang terjadi, sehingga menyebabkan ekuitas perseroan itu meningkat. Dan pada tahun 2021, mengalami penurunan ekuitas, yang disebabkan oleh menurunnya saldo laba perseroan. Selanjutnya kita ke bagian laporan laba rugi perseroan. Nah, jika kita lihat di sini, pada bagian pendapatan, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020, di mana rata-rata pendapatan perseroan itu selalu berada di atas 200 miliar. Tetapi tiba-tiba terjadi penurunan lebih dari 240 miliar. Entah ini memang murni disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 atau ada hal lain yang tidak saya tahu. Tetapi, jika kita lihat di laporan keuangannya, penurunan pendapatan ini terjadi dikarenakan tidak adanya penjualan apartemen yang dilakukan perseroan. Begitupun pada tahun 2021. Sedangkan untuk bagian laba bersihnya, ya normalnya jika pendapatan menurun, kemungkinan besar laba bersihnya juga menurun. Akan tetapi untuk penurunan laba bersihnya, ini sudah terjadi dari tahun 2017. Berikut merupakan data mentah laporan keuangan perseroan beberapa tahun terakhir. Lalu bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, dari segi harga teoritisnya, sebenarnya untuk harga teoritisnya ini belum bisa dicari, karena harus menunggu harga penutupan pada tanggal come-date-nya nanti. Untuk itu saya menggunakan harga penutupan pada hari Jumat kemarin saja, untuk memperkirakan harga teoritisnya. Dan setelah dihitung, maka dapatlah harga Rp480 per lembar. Yang artinya, jika kalian berminat untuk menebus right isunya, maka kalian akan menebus sebesar Rp750 per lembar untuk mendapatkan saham yang harganya cuma Rp480 per lembar. Sangat merugikan bukan? Tanpa saya sarankan pun, pasti kalian tidak berminat untuk menebusnya. Mending beli sahamnya aja langsung daripada menebus right isunya. Lalu kesimpulan yang kedua, dari segi harga sahamnya. Menurut saya, harga saham ini berpotensi naik lebih dari Rp900 per lembar. Alasannya yang pertama, itu dikarenakan aksi tebus right isunya. Jika kalian hitung, harga aset berupa tanah yang ditukar menjadi saham perseroan itu bernilai Rp900 per lembar sahamnya. Yang artinya, mereka memiliki keyakinan bahwa nilai investasi saham ini suatu saat akan meningkat. Lalu yang kedua, mengapa saya mengatakan bahwa saham ini berpotensi naik ke Rp900 per lembar? Itu dikarenakan harga exercise warrantnya di harga Rp950 per lembar. Di mana, jika melihat pengalaman pada waran seri satunya, yang harga exercise-nya itu di Rp380 per lembar, kemudian setelah 2 tahun barulah harga sahamnya naik di atas harga exercise warannya. Sehingga, kemungkinan hal tersebut juga dapat terjadi di waran seri 2-nya. Akan tetapi, untuk jangka waktu waran seri 2-nya ini, yaitu 5 tahun. Sehingga, kita tidak tahu apakah harga sahamnya akan diangkat naik di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, atau di tahun terakhirnya. Dan perlu diingat bahwa ini merupakan analisa saya saja, bukan kepastian yang akan terjadi. Lalu yang terakhir dari segi kondisi perusahaannya. Saya tidak ingin berkomentar banyak,
kalian bisa simpulkan sendiri dari laba bersihnya, yang mengalami penurunan konsisten dalam 5 tahun terakhir. Bahkan di tahun 2021 mengalami kerugian. Serta dari segi pendapatannya yang tiba-tiba anjlok lebih dari 200 miliar dalam 2 tahun terakhir. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video pembahasan saya selanjutnya.